Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Firdausi Dayat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ulasan komprehensif terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Academic Self-Efficacy Inventory Using Search Analysis to Develop and Evaluate Self-Efficacy Rating Scales. Artikel ini ditulis oleh Yuberti, Susilowati, Felina, dan Latifa. Diterbitkan pada tahun 2024 dalam jurnal Pendidikan IPA Indonesia JPII yang telah terakreditasi Sinta 1. Dalam review ini, saya akan membahas tujuan penelitian, metode pengembangan instrumen, hasil psikometris, serta kritik ilmiah berbasis pedoman CASP. Nah, penelitian ini bertujuan mengembangkan serta mengevaluasi instrumen Academic Self-Efficacy Inventory (ASEI) untuk siswa SMA khususnya pada topik gelombang, cahaya, dan bunyi. Fokus penelitian ini muncul dari kelangkaan instrumen self-efficacy yang spesifik pada satu topik sains, serta kebutuhan akan instrumen yang diuji menggunakan search model, sebuah pendekatan model yang mampu menilai kualitas item secara lebih presisi. Instrumen ASEI dikembangkan untuk memastikan bahwa guru dan peneliti dapat menilai tingkat keyakinan akademik siswa dengan valid, reliable, dan sensitif terhadap kemampuan masing-masing individu. Desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan two-phase instrument development sesuai rekomendasi Rattray dan Jones 2007. Fase pertama mencakup kaji literatur tentang self-efficacy dan instrumen sebelumnya, lalu yang kedua fokus group discussion untuk menentukan dimensi skala, lalu yang ketiga penyusunan 20 item awal berdasarkan model Hughes et al. 2004 yang mencakup 5 dimensi. Yang pertama manajemen waktu, lalu yang kedua keterampilan belajar dan ujian, lalu yang ketiga ada belajar dari teman, lalu yang keempat ada perencanaan pendidikan, lalu yang kelima ada tanggung jawab belajar. Fase kedua mencakup consent validasi oleh 5 ahli. Hasilnya 89,2% kategori sangat layak. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, lalu yang ketiga ada analisis search menggunakan software BIMSTEP. Untuk tempat dan juga populasinya, responden adalah siswa kelas 11 dan juga 12 jurusan IPA dari beberapa SMA di Provinsi Lampung. Untuk jumlah sampelnya ada 505 siswa, dipilih karena mereka mempelajari topik cahaya dan juga bunyi. Sesuai kebutuhan penelitian, sampel sebesar ini memenuhi standar analisis search. Kriteria inklusinya yang pertama siswa kelas 11 dan juga 12 jurusan IPA, lalu yang kedua telah mempelajari topik gelombang cahaya dan bunyi, lalu yang ketiga mengisi seluruh item kuesioner. Untuk kriteria inklusifnya yang pertama kuesioner tidak lengkap, lalu yang kedua jawaban ekstrim atau berindikasi misfit dalam analisis search, lalu yang ketiga tidak mengikuti pengisian instrumen secara penuh. Instrumen penelitiannya, instrumen ASEI terdiri dari 20 item dengan skala Likert 1-6 dari yang sangat tidak percaya diri hingga sangat percaya diri. Seluruh item berorientasi pada kemampuan siswa menyelesaikan tugas belajar fisika, khususnya cahaya dan juga bunyi. Parameter search yang diuji, yang pertama ada infit atau outfit MNSO, lalu yang kedua ada ZSTD, lalu yang ketiga ada point measure correlation, lalu yang keempat ada reliabilitas item dan juga person, lalu yang kelima ada separation index, lalu yang keenam ada unidimensionalitas PCA of residuals. Untuk hasil penelitiannya, hasil utamanya seluruh 20 item dinyatakan fit terhadap model RAS. Tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki. Item reliability-nya dengan hasil 0,94 itu dikategorikan sangat baik. Lalu percent reliability-nya hasilnya 0,98, kategorinya sangat tinggi. Untuk separation index-nya untuk yang item itu 3,82, untuk yang persen 6,32. Ini menunjukkan bahwasannya instrumen mampu membedakan berbagai tingkat kemampuan siswa dengan sangat baik. Untuk hasil analisis PCA raw residual menunjukkan variance explained by measure 82,5%. Ini sangat jauh di atas batas minimumnya, yakni 40%. Untuk Unix place variance in first contrast hanya 2,5%, berada dalam fase batas ideal. Artinya, instrumen ASEI valid mengukur satu konstruk utama, yaitu self-efficacy akademik pada topik gelombang, bahaya, dan bunyi. Untuk makna temuannya, instrumen ini berhasil mengungkapkan
variasi self-efficacy siswa dengan akurat, lalu dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan, lalu menyediakan dasar ilmiah untuk intervensi belajar berbasis kebutuhan psikologi siswa. Untuk rekomendasinya, instrumen dapat dikembangkan lebih lanjut untuk topik lain seperti mekanika, listrik, atau optika, bidang lain seperti biologi, kimia, atau matematika, lalu level pendidikan lain. Kritik penelitian berdasarkan CASP. Pertama, jurnal tidak melaporkan prosedur etik secara rinci, seperti mekanisme informed consent dan perlindungan data siswa, padahal penelitian ini melibatkan remaja. Lalu yang kedua, pemilihan sampel terbatas pada satu provinsi. Hal ini mengurangi generalisasi hasil ke konteks nasional. Lalu yang ketiga, meskipun penelitian menyebutkan 5 ahli melakukan validasi, tidak dijelaskan kualifikasi tiap ahli, sehingga transparansi prosedur validitas isi masih terbatas. Lalu yang keempat, peneliti tidak memaparkan kemungkinan bias akibat metode pengumpulan data campuran online dan offline, padahal perbedaan kondisi pengisian dapat memengaruhi kualitas jawaban. Lalu yang kelima, item ASEI sangat berfokus pada satu topik sains, sehingga penggunaannya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh mata pelajaran fisika tanpa penyesuaian. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan instrumen psikometris berbasis RACH untuk mengukur self-efficacy akademik siswa pada topik sains tertentu. Dengan validitas dan reliabilitas yang sangat kuat, instrumen ASEI menjadi alat potensi bagi guru dan juga peneliti untuk memahami kesiapan psikologi siswa dalam belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.